Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini bibit stroberi Sachinoka dari petani stroberi yang ada di Bali, dari Wiwanda Agro kalau nggak salah. Ini saya beli harganya sekitar 40 atau 50 ribu, lupa kemarin. Nah, ini kita coba buka ya teman-teman. Kita lihat seperti apa sih untuk bibit stroberi Sachinoka. Benar-benar kualitasnya itu bagus dan sangat bisa dikembangkan untuk di tempat yang rendah. Ini pengiriman sekitaran 3 hari teman-teman. Kita lihat kondisinya dari si bibit. Masih di isolasi dalamnya. Jadi teman-teman, kalau untuk bibit stroberi sendiri, selama packing dan juga perawatan di awalnya itu bagus, insya Allah kita juga akan nerimanya itu bibitnya juga akan bagus juga kondisinya. Jadi yang paling utama itu kita lihat review bagaimana si sellernya ini caranya mengirim. Pastinya kita lihat untuk beberapa ulasan dari pembeli-pembeli yang sebelumnya. Kita lihat bagaimana mereka memberikan ulasan, apakah ulasannya itu bagus ataupun tidak. Itu sebagai awal mula untuk kita itu menentukan kita mau beli bibit di seller tersebut. Karena kita tahu bahwa stroberi ini sebenarnya kalau bisa dikatakan dia tanaman yang paling tahan untuk dikirim walaupun agak lama. Namun kita juga harus pastikan si seller ini juga dia sudah sering untuk mengirimkan bibit atau menangani untuk pembelian secara online, terutama bibit stroberi. Nah, kita lihat di sini kondisinya masih benar-benar bagus dan ini ada buahnya ya teman-teman. Nah, ini ada buahnya walaupun ini masih tergolong bibit, bukan indukan, tapi sangat banyak sekali untuk buahnya. Jadi kembali lagi tentang pembahasan pengiriman. Walaupun kondisi stroberi ini sudah kalau tambah sekarang mungkin sekitaran 4 hari ini kondisinya, karena ini saya dapatnya kemarin itu hitungannya 3 hari dan ini hari keempat. Kita lihat kondisinya media tanamnya pun juga masih bagus, lalu kondisi daun dan juga batangnya juga aman, tidak patah. Kita lihat walaupun packingannya sebenarnya sederhana teman-teman, cuman mungkin karena pengalaman dari seller yang sudah sering kali untuk mengirimkan bibit stroberi lumayan jauh, jadi ini beda provinsi, jadinya mereka sudah terbiasa bagaimana pola pengiriman dari ekspedisi itu untuk mereka bisa mengantisipasi pengiriman bibit ini dipastikan selamat sampai ke pembeli. Seperti itu teman-teman. Ini kita buka. Oke. Nah, ini rencananya kita akan langsung pindah tanam ke sini, ke media ini, agar si bibit stroberi ini bisa segera untuk mendapatkan nutrisi yang bagus dan menghindari stres teman-teman. Karena ini kalau dilihat dari sulur yang terpotong ini sulur dari indukan. Sebelumnya sulur dari indukan. Ini sepertinya juga baru dipotong seperti itu teman-teman. Mengingat mungkin mereka juga ready stocknya itu posisi sulur ini, posisi bibit ini masih menempel pada satu indukan. Oke, satu dulu, yang satu kita taruh. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang membeli bibit secara online, memang kadangkala ada beberapa seller itu yang mereka menjual bibitnya itu ada yang ini media tanamnya itu lumayan banyak, seperti ini media tanamnya kadangkala ada yang banyak, ada yang sedikit seperti ini. Untuk
teman-teman sendiri itu sebenarnya bebas memilihnya. Yang jadi patokannya adalah ketika kita itu berada di jarak yang lumayan jauh dari seller, katakanlah untuk estimasi biasanya kita beli di tempat-tempat lain ataupun beli barang lain itu biasanya dikirim sampai ke tempat kita itu lebih dari 4 hari. Saya sarankan untuk menanyakan dulu kepada sellernya berapa untuk ukuran media tanam yang mereka pakai. Ini kita masukkan ke air dulu teman-teman, biar lumayan lunak nantinya. Jadi kembali lagi, untuk media tanam kita tanyakan dulu mereka memakai media tanam itu besar atau kecil. Lalu kita lihat estimasi yang ada di marketplace yang kita pakai untuk membeli barang tersebut, si bibit stroberi ini khususnya ya. Jadi selalu ada estimasi. Nah, dari estimasi itu kita bisa tentukan seberapa jauh atau seberapa hari untuk durasi si stroberi ini nyampe di tempat kita. Kenapa kok harus kita tanyakan mereka memakai media tanam itu seberapa? Karena gini teman-teman, ketika media tanam ini sedikit dan pengiriman itu lama, kemungkinan besar si bibit stroberi ini tidak akan kuat. Dalam artian biasanya itu lemas dan tidak terselamatkan walaupun segera dibuka dan dipindahkan ke media tanam yang baru. Karena pada saat kondisi di perjalanan itu mereka terutama pasokan air ya dari media tanam, karena media tanamnya yang kecil seperti ini, ini kalau pengiriman katakanlah dari Jawa ke Papua seperti itu, atau ke Sulawesi atau ke Kalimantan yang lumayan jauh jaraknya dari kota, katakanlah di atas 5 hari, 7 harian seperti itu, bisa dimungkinkan ini nanti dia akan kering di perjalanan dan kita akan mengalami kerugian. Karena apa? Si bibit stroberi ini juga tidak akan bisa ditanam di tempat kita. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang jadi pertimbangan ketika kita mau membeli bibit stroberi di tempat yang lumayan jauh dari tempat kita. Oke, sebentar saya ambilkan untuk gunting dulu. Oke, di sini kita siapkan gunting. Nah, ini karena kondisi bunganya juga sepertinya kering, ini boleh kita potong aja. Kita potong. Oke, kelihatan teman-teman. Oke, kita potong. Ini bunganya. Ini kalau mau dibuahkan juga boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kalau saya sendiri sih saya potong aja dulu satu. Saya sisakan satu ini karena saya juga penasaran apakah benar apa yang diinfokan di beberapa video-video yang ada di tempat teman-teman yang lain tentang review dari stroberi Sachinoka ini. Kita lihat yang satunya, ini berbeda. Jadi satu tandan, ini satu. Tadi juga ada yang satu, ada yang dua untuk yang satunya. Ada yang satu tandan isi satu. Kalau seperti ini, kalau saya biasanya itu saya biarkan kalau satu tandan satu seperti ini, karena juga kemungkinan dia mendapatkan nutrisinya juga lumayan bagus. Nah, ini nanti dia akan juga jadi kelihatan teman-teman. Nah, ini juga calon bunga lalu menjadi buah. Oke, untuk daun kita kurangi aja langsung salah satu yang sudah kering ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk saat memindah tanam itu kita buka plastiknya. Jadi kalau bisa usahakan buka plastiknya, lalu kita basahi, sebelumnya itu kita basahi sedikit
atau direndam juga tidak apa-apa sama plastiknya, lalu baru dibuka. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah si akar ini biar tidak kesusahan pada saat menembus si plastiknya. Kadang-kala ada yang cuma disobek aja seperti itu, lalu langsung ditancap, atau disobek bawahnya itu langsung ditancap. Kalau saya biasanya saya buang seperti ini plastiknya ke semuanya. Lalu nah, untuk penanaman ini kita lihat di sini sulurnya itu dia dari arah sini, sementara buahnya itu di depannya. Jadi kebanyakan memang bertolak belakang antara si sulur dan juga buah. Kelihatan teman-teman, ini sulur dari indukan, sebentar, ini sulur dari indukan, ini tangkai buah. Biasanya tangkai buah dan sulur itu dia berbanding terbalik, maksudnya gini, sulur itu di belakang, tangkai buah itu di depannya, jadi beriringan. Biasanya sih, oh ini sulur dari yang indukan yang ini, maaf teman-teman, ini tadi yang ini, ternyata saya kira yang ini. Jadi seperti ini sulur dari indukan, kelihatan. Nah, ini jalur dari indukan, lalu ini jalur dari buah, tangkai buahnya. Nah, kalau seperti ini kita posisi tanamnya begini teman-teman, jadi posisi tanam gini. Nah, kalau untuk posisi tanam yang saya pakai itu, saya menanamnya agak ke pinggir teman-teman, agak ke pinggir seperti ini. Jadi ini polybag, ini saya taruh di pinggir, tidak di tengah, posisinya tidak di tengah gini, tidak di tengah tapi di pinggir, jadi agak minggir. Karena kalau saya sendiri dari pengalaman yang sudah saya jalani untuk menanam stroberi ini, lebih mudah untuk menata buah pada saat saya menanam di pinggir. Karena kalau saya taruh di tengah, itu buah itu menempel di media tanam, hampir dipastikan dia akan busuk. Karena buah stroberi ini sangat rentan kalau dia itu menempel pada media tanam, dia akan cepat busuk. Jadi sebelum dia itu buahnya matang, itu biasanya sudah busuk duluan. Jadi untuk mengantisipasinya, saya biasanya menanamnya agak ke pinggir dan juga kelihatan lebih estetik, lebih bagus. Kita pindah tanam seperti ini teman-teman. Nah, udah ya, cukup seperti ini aja. Tangkai buahnya berada di luar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kondisi daun memang banyak yang tertekuk ya teman-teman, tapi nanti mungkin sekitaran 1 atau 2 minggu setelah kita karantina dulu, adaptasi di lingkungan tempat kita tinggal, itu biasanya dia akan tumbuh bagus lagi. Baik, setelahnya coba. Nah, ini teman-teman, kalau saya pakainya itu ini kalau di tempat saya namanya kawul, di serabut kelapa yang dihilangkan untuk partikel kecil atau kokopitnya, itu kita pakai di sini. Kalau di tempat saya pakai ini untuk sebagai bantalan, jadi untuk mengunci ini media tanam agar tidak gampang kering. Selain itu juga sebagai karpetnya si stroberi ini, agar dia pada saat disiram itu media tanam tidak sampai berhamburan keluar, sekaligus menjaga ketika ini tangkai buahnya itu pendek, dia walaupun ditaruh di sini, di nempel di media tanam, masih aman. Seperti itu teman-teman. Sudah seperti ini. Satunya juga kita buka
plastiknya, kita klempek plastiknya. Hati-hati jangan sampai rusak akarnya. Ini dia, kita tentukan. Oh, ini tadi, ini dari sulurnya yang indukan ini. Oke, kita masukkan ke media tanam yang baru, kurang dalam. Seperti ini teman-teman. Usahakan untuk crownnya ini kalau bisa jangan sampai terendam, karena nantinya dia akan mengalami busuk pada batang ini, lalu dia akan mati. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi usahakan crownnya itu tetap di atas dari permukaan media tanam. Kalau seperti ini masih aman, karena seperti ini masih aman, karena sebenarnya ini tidak menutupi secara langsung, cuman sebagai dia itu bantalan mengelilingi aja, jadi tetap aman. Oke, kita kasih untuk bantalannya. Ini kita tata sedemikian rupa. Kita ratakan teman-teman. Oke, sudah rata, lalu kita siram dengan air. Kita siram dengan air. Oke. Lalu yang paling penting itu adalah kita harus selalu memberikan tanda ini jenis stroberi apa, karena saya sendiri tidak hafal untuk jenis-jenis stroberi. Jadi untuk fase awal seperti ini saya upayakan untuk si polybag ini selalu dikasih nama, agar saya tahu ini jenisnya apa. Nantinya bisa mengidentifikasi ini jenisnya Sachinoka, Sagahonoka, atau Marlin, Mencir, Sachinoka. Oke. Satunya kita kasih nama juga. Untuk di polybagnya kita bersihkan dulu. Basah teman-teman. Sachinoka. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.